Halo Sobat Interest 043, kembali lagi di Popeye, Podcast KPPN Palangkaraya. Bersama saya, Dita Rahmaliani, selaku pemandu acara Popeye pada kesempatan kali ini, kita akan seru-seruan membahas terkait salah satu indikator penilaian IKPA, yaitu deviasi halaman 3 DIPA. Deviasi halaman 3 DIPA menjadi salah satu indikator penilaian IKPA, dan deviasi halaman 3 DIPA ini diketahui tahun 2024 menjadi indikator yang memiliki nilai paling rendah dibanding indikator lainnya. Kenapa ya bisa kayak gitu? Nah, langsung aja kita bahas salah satu penilaian indikator IKPA, yaitu deviasi halaman 3 DIPA, bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Jarir Al-Amjad selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Palangkaraya. Baik, apa kabar Bapak Jarir? Bisa. Sehat, Dit? Sehat Pak, Alhamdulillah saya. Bapak gimana kabarnya, sehat Pak? Baik, kayaknya lagi sibuk banget ya. Lumayan ya Pak, awal-awal tahun ini banyak perubahan terkait caput dan lain-lain ya. Nah, kita akan membahas terkait deviasi halaman 3 DIPA ya Pak kali ini. Pak, IKPA itu kan merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran ya Pak. Layaknya sebuah raport untuk satuan kerja, seperti yang kita tahu juga, ada 8 indikator dalam penilaian IKPA, salah satunya deviasi halaman 3 DIPA. Nah Pak, mungkin boleh dijelasin nggak sih Pak, secara sederhana aja, apa yang dimaksud dengan deviasi halaman 3 DIPA, dan gimana sih Pak cara mengukurnya Pak? Ya, jadi yang tadi Dita sampaikan bahwa ada 8 ya, Sobat Interest 043 indikator untuk pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Salah satunya adalah deviasi halaman 3 DIPA. Kenapa ada deviasi halaman 3 DIPA? Karena di DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran yang dipunyai oleh Satker, itu ada halaman 1 yang bagian identitas, halaman 2 yang menjelaskan detil-detil kegiatan dan sebagainya, halaman 3 ini yang menunjukkan rencana penarikan untuk kegiatan-kegiatan tadi. Jadi seakan-akan halaman 3 ini adalah informasi kapan sih sebenarnya uang itu akan dibayarkan dalam 12 bulan selama setahun anggaran ini akan berjalan. Nah, di halaman 3 ini satuan kerja diharapkan bisa menceritakan berapa sih atau kegiatan yang mana sih yang akan dilaksanakan di suatu periode, dengan periode perhitungannya adalah bulanan. Nah, nanti berdasarkan informasi ini, berdasarkan informasi rencana penarikan dana, jadi halaman 3 DIPA itu isinya adalah rencana penarikan dana, kapan akan dicairkan. Informasi ini kemudian dikumpulkan oleh Kantor Pusat Kementerian Keuangan untuk menjadi sebuah informasi bagaimana teman-teman penyedia dana ini menyiapkan anggaran untuk proses pembayarannya nanti. Jadinya nggak kaget nih kalau kita bayangin misalnya saya sebagai orang tua gitu ya, Sobat Interest 043, tiba-tiba jam 9 malam Sobat Interest yang mungkin sudah punya anak TK atau SD bilang, "Mama, Papa besok disuruh bawa kertas warna, kertas lipat." Tiba-tiba jam 9 malam toko udah pada tutup gitu kan, harus beli kemana? Begitu juga ketika negara tiba-tiba bilang, Satker bilang, "Saya butuh uang 1 miliar dong, karena besok mau bayar penyelesaian pekerjaan gedung misalnya." Kan kaget tuh. Seakan-akan seperti itulah. Jadi harus ada rencana penarikan yang dituangkan, dibuat oleh satuan kerja agar pelaksanaan kegiatan ini bisa lebih terkontrol. Gitu, Dit. Untuk bayangan sekilasnya untuk halaman 3 DIPA. Secara sederhananya seperti itu. Betul. Ya Pak, istilahnya dia rencana lah ya. Betul. Dalam periode atau triwulanan, bulanan gitu ya Pak ya? Konsepnya di halaman 3 itu setiap bulan harus direncanakan berapa akan dibayarkan di bulan itu. Cuman untuk pengukurannya, untuk deviasi halaman 3 DIPA ini boleh dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali. Oh, setiap 3 bulan ya Pak? Setiap 3 bulan sekali. Dan nanti untuk penilaiannya tetap akan dilakukan setiap bulan, tetapi setiap 3 bulan sekali boleh dimutakhirkan kalau triwulan 1 itu kita punya diskresi sampai bulan Februari. Kalau triwulan 2 itu nanti harus diupdate di 10 hari kerja pertama bulan April. Untuk triwulan 3 itu halaman 3-nya
boleh diupdate sampai dengan 10 hari kerja pertama di bulan Juli, Ya. dan triwulan 4 itu harus diupdate paling lambat 10 hari kerja pertama di bulan Oktober. Oh, berarti ada periode untuk bisa pemutakhirannya gitu Ada. ya, Pak ya? Ya kita ngerti lah, misalnya tiba-tiba di tengah jalan ada dinamika, ada perubahan, masa iya sih nggak boleh kita update? Iya, betul. Gitu kan? Karena kan rencana ya, Pak. Itu kan Betul. namanya rencana. Betul. Gitu. Oke, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Kalau untuk ketentuan perhitungannya, Pak, dan komponen apa aja yang diperhitungkan dalam deviasi halaman 3 DIPA ini, Pak? Oke. Di indikator deviasi halaman 3 DIPA ini ada beberapa, kalau kita bilangnya sub-indikator gitu ya. Sub-indikator yang pertama itu adalah dihitung dengan rata-rata tertimbang dari masing-masing jenis belanja. Oke. Jadi kita ngitungnya itu nggak sampai 6 digit akun, enggak. Cuma sampai 2 digit. 51 belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal, dan mungkin 57 untuk belanja bansos. Tapi kan nggak semua teman-teman Sobat Interest Mitra KPN Palangkaraya itu punya 4 jenis belanja itu ya. Iya, betul. Biasanya cuma ada 51, 52, 53, 57 itu sedikit. Yang banyak 52, 53. Bahkan ada satker yang cuma 52 doang. Jadi lebih harusnya sih lebih mudah ya untuk membuat rencana penarikannya di setiap bulan. Nah, sebelum IKPA ini diupdate perhitungannya dengan Per 5 tahun 2024. Kita kan memperdomani Per 5 tahun 2021 ya, atau 2022 yang sebelumnya. Nah, itu ada perubahan tuh dari peraturan yang sebelumnya. Di Per 5 2024 ini, pengukuran untuk deviasi halaman 3 DIPA ini nanti juga akan memperhitungkan proporsi pagu jenis belanja yang ada di masing-masing satker. Oke. Jadi kalau dulu ya, misalnya teman-teman yang punya belanja modal 53 itu nilainya hanya bisa dibilang 1% dari seluruh pagu. Iya. Itu bobotnya sangat mengganggu nilai total untuk deviasi halaman 3 DIPA. Jadi misalnya 51-nya nggak deviasi nih, 52-nya nggak deviasi, 53-nya ternyata deviasi. Karena dia punya pagu misalnya cuma 10 juta nih, karena kebetulan tahun itu dapat tambahan dana buat beli printer gitu ya. Tapi karena nggak bisa dieksekusi dengan tepat waktu sesuai halaman 3 DIPA, dia deviasi. Akhirnya dia langsung menjatuhkan keseluruhan nilai deviasi. Jadi misalnya untuk 51-nya dia nggak deviasi, jadi nilainya 100 tuh. 52-nya nggak deviasi, nilainya 100. 53-nya deviasi, nilainya cuma 50. Dulu formulanya 100 tambah 50 dibagi 3. Kan 250 bagi 3 langsung turun banget. Drop banget. Nah, untuk mulai tahun 2024 itu kita memperhitungkan proporsi per jenis belanja. Pagu jenis belanja. Jadi kalau misalnya tadi 51 nilainya 100, tapi kebetulan dia pagunya let's say misalnya 30% dari total pagu, kaliin dulu ke 30%. Terus belanja barangnya mungkin agak besar, dia bisa sampai berapa ya? 60% gitu ya dari seluruh pagu. Jadi 60% nanti dikalikan untuk proporsi deviasinya tadi nilainya 100. 60. Nah, yang belanja modal mungkin karena nilainya kecil ya, tadi 50. Tapi karena proporsi pagunya kecil, 10%, jadi dia nilainya akan 10% dikaliin 50 tadi. 5 gitu. Jadi nanti secara proporsional nilai deviasi halaman 3 DIPA-nya juga nggak akan jatuh banget. Lebih fair lah ya, Pak ya. Lebih fair. Daripada yang peraturan sebelumnya. Betul. Gitu ya. Oke, Pak. Kalau misalkan ya, Pak nih, ini kan juga diketahui ya, Pak, tahun 2024 itu deviasi halaman 3 kan menjadi salah satu indikator penilaian IKPA yang nilainya tuh rendah, paling rendah. Bener. Di Dia antara satu-satunya yang paling rendah. Paling rendah. Yang lain tuh nilainya 9. Ini kalau di tingkat Bendahara Umum Negara KPPN ya. Nanti silakan teman-teman Sobat Interest 043 cek sendiri IKPA-nya masing-masing. Kalau di level KPPN ini paling rendah. Yang lain tuh nilainya di atas 95 loh, Dita. Untuk deviasi halaman 3 ini 86. Wah,
Rendah banget ya Pak ya. PR banget ya, Mm-mm. PR banget. Kalau misalkan kayak gitu Pak, di tahun 2025 ini Pak, mungkin ada nggak sih Pak strategi yang harus dilakukan oleh satuan kerja supaya nilai indikator untuk deviasi halaman 3 DIPA itu ya bisa maksimal lah Pak? Kan sebenarnya mungkin ini kan rencana ya Pak, Ya. sesuatu rencana gitu yang kita rencanakan, yang satuan kerja rencanakan, tapi Hmm. kan mungkin dalam perjalanannya ya bisa aja tidak terlaksana sesuai rencana tersebut. Nah, strateginya apa sih Pak? Ya, jadi eh, strategi yang pertama karena ini rencana Iya, penarikan, betul. tentunya bikin rencana yang bagus dulu. Oh, Rencana yang bagus itu adalah ketika teman-teman sudah punya FA detil ya. 16 FA 16 segmen itu Mm-mm. ya kan. Teman-teman kemudian masukkan FA detil itu ke dalam komponen-komponen rencana kegiatan yang mau dieksekusi. Atau kalau kita punya DIPA itu kan ada RO-RO-nya ya. Iya, Atau betul. RO itu ada output-nya. Mm-mm. Output-nya kegiatan apa? Misal untuk RO Dukman, Mm-mm. itu output-nya kan cuma satu ya, Iya. dukungan manajemen. Cuman jadi nyerempet ke indikator lain nih. Tapi Gak apa-apa, oke Pak, Jadi, kita bahas aja Pak. satu dukungan manajemen itu nanti wujudnya apa nih? Misalnya beli ATK, Iya. misalnya beli apa namanya keperluan kantor kayak kertas, Mm-mm. terus kemudian mungkin ada yang beli bensin gitu-gitu kan, atau yang honor-honor rutin yang segala macam itu kan harusnya bisa dipetakan ya. Iya. Kapan nih mau dibeli kertasnya? Iya, betul. Dari setahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang, kalau mungkin yang sudah punya pengalaman beli panjang, kan tahu nih biasanya kita beli kertas tuh berapa minggu sekali sesuai dengan kebutuhan. Kapan beli kertas itu bisa sangat harus banyak banget nih. Misalnya kalau di teman-teman institusi satker-satker yang terkait pendidikan misalnya, di periode-periode misalnya kenaikan kelas gitu ya. Kemudian di pelaporan pendidikan itu akan butuh banyak ATK kantor dibandingkan periode yang lain. Itu harusnya bisa dibikin rencana. Rencana ini kemudian dihubungkan dengan FA detil tadi. Ini anggaran Gimana ini, Pak maksudnya Pak? anggaran ini tuh nanti akan di akun ini akan dibelanjakan kapan? Bulannya aja, nggak usah sampai ke level minggunya enggak. Oke, yang penting bulannya. Yang penting Januari mau belanja Berapa? Februari mau belanja berapa, Oke. Maret mau belanja berapa. Oke. Itu sebenarnya yang paling mudah adalah kita bikin batasan itu triwulan aja. Jadi misalnya nih, triwulan 1 di Januari, Februari, Maret ini kita akan belanja berapa Januari, belanja berapa di Februari, belanja berapa di Maret. Dan itu pengunciannya di jenis belanja. Oke. Kan nggak susah ya. Misalnya 51 nih. Misalnya 51 biasanya teman-teman yang satker apa namanya? non apa? Yang nggak punya belanja pegawai hidup. Iya. Seperti kita di Kementerian Terpusat Keuangan semua ya, Pak. Kemudian ada teman-teman di PUPR ya, ada teman-teman di beberapa KL lain yang gajinya terpusat, kan cuma punya uang makan sama uang lembur. Iya. Dan kalaupun gaji ini kan sudah bisa di apa namanya? Proyeksikan. Diprediksi gitu ya. Diprediksi Januari Januari udah gajian pun ini kan. Iya, betul. Januari ini masih ada uang makan dan uang lembur. Berapa nih kira-kira yang biasanya di Januari itu apakah sibuk banget nggak sih teman-teman satker gitu kan? Februari kira-kira uang lembur berapa, uang makan kira-kira berapa, kan udah bisa direncanakan. Siapa yang udah mau bisa cuti? kebayang mungkin ya Pak ya gitu ya. Siapa yang mau cuti, siapa yang nanti harus dinas luar. Di Maret juga gitu. Kemudian untuk belanja barangnya, tadi yang sebanyak itu kegiatan sudah mau disusun, itu kan kebanyakan pakai belanja barang ya. Kegiatan di Januari itu apa aja sih? Kegiatan di Februari apa aja sih? Kegiatan di Maret apa aja sih, butuh duitnya berapa. Apalagi untuk belanja modal itu mestinya sudah lebih terencana ya, karena kan kapan belinya aja udah ketahuan pastinya. Iya, betul. 3 bulan aja dulu deh dibikin. Nanti ditotalin tuh belanja pegawai Januari mau berapa keluarnya, belanja barang Januari berapa, belanja modal ada atau enggak. Begitu juga Februari dan Maret. Nanti di kesempatan updating halaman 3 DIPA yang biasanya kalau di awal tahun itu nanti sampai di bulan Februari
lakukan revisi halaman 3 DIPA. Oke. Jadi yang pertama adalah rencanain dulu. Punya rencana yang bagus Belanja dulu ya. 51-nya Berapa? 52 masing-masing jenis belanja Oke lah ya. setiap bulan. Ya kan? Mm-mm. Kemudian di 3 bulan itu ketika udah bisa Udah kebayang kelihatan, nih. kebayang, Mm-mm. udah tinggal ajukan revisinya. Oke. Setelah revisi, harus revisi ke Kanwil DJPP. Setelah revisinya terbit, disiplin. Disiplin. Kalau memang ini kuncinya sih kayaknya Gitu. Pak. Kalau memang udah direncanain misalnya nih ya, Januari harus belanja bahan 5 juta nih misalnya. Oke. Tiba-tiba ya kita nggak tahu juga. Aduh, nggak jadi nih. Iya. Harus berpikir, ini 5 juta tetap harus terrealisasi, Hmm. tapi mungkin dengan belanja yang lain. Mm-mm. Misal, ketika misalnya belanja bahannya untuk mau kegiatan nih, harus Oke. ada kegiatan di lapangan dengan belanja perjanjian misalnya, Mm-mm. 524, tapi batal karena ada perubahan rencana atau jadwal kegiatan. Ya kita harus kreatif, bisa nggak sih 524 yang tadi nggak jadi, kita substitusi nih pakai belanja bahan yang lain. Bisa itu ya Pak? Ya kan kunciannya 2 digit. 52-nya itu tadi ya, 52-nya, jenis belanjanya jenis ya. belanjanya. Oke. Enggak sampai ke detail 6 akun 6 6 digit. digitnya enggak. Oh. Harus begitu. Kalau memang rencananya udah bagus tapi ya amit-amit paksa melenceng, Mm-mm. harus berstrategi, tetap harus ada Realisasi. di jenis belanja itu, Oh. disubstitusi. Oke Gitu. Pak. Berarti memang yang penting itu tadi ya, harus punya rencananya, Punya rencana rencana dulu. yang bagus, Mm-mm. terus harus disiplin itu kuncinya. Di rencana, di-update dulu, Mm-mm. DIPA-nya, Revisinya, DIPA-nya. terus disiplin. Oke. Waduh, itu sih Pak, kayaknya yang mungkin bisa teman-teman Popeye, teman-teman sobat Popeye bisa lakukan ya untuk memaksimalkan nilai deviasi halaman 3 DIPA di tahun 2025. Nah, oke Pak, ini kayaknya udah masuk segmen terakhir. Mungkin Bapak ada pesan dan saran Mm-mm. dari Bapak selaku Kepala Seksi MSKI untuk para teman-teman, untuk para satuan kerja Mitra KPPN Palangkaraya. Mungkin ada Pak sarannya Pak? Ya, ngulang lagi sih sebenarnya. Bikin rencana kegiatan setiap triwulan. Oke. Setiap triwulan. Nanti kemudian insya Allah ya kita akan reminder terus. Yang belum join grup WhatsApp Pusat Informasi KPPN Palangkaraya harus segera join. Tanya deh teman-teman petugas satker yang ada di kantornya, pasti mereka sudah join kok. Nah, soalnya nanti kita setiap periode pemutakhiran kita akan ingatkan sampai tanggal berapa. Selalu kita update sih ya Pak ya. Soal kita ingatin. Ya. Kapan revisinya, jangan sampai kelewat. Mm-hmm. Nah, ketika sudah terupdate, teman-teman juga harus rajin mengoptimalkan sistem informasi yang kita punya. Mm-hmm. Omspan, MonFPA. Karena kadang-kadang kita mungkin sudah revisi ya, kemudian sudah diupdate, tapi kita lupa, kita harus belanja berapa sih? Nah, poin disiplinnya di situ. Teman-teman yang sudah punya, yang satkernya pasti udah punya user untuk Omspan. Mm-hmm. Cek aja di fitur MonFPA-nya. Oke. Kemudian di indikator deviasi halaman 3 DIPA, diklik aja di situ. Berapa rupiah per masing-masing jenis belanja yang ditargetkan, yang tertampil di situ. Itulah yang jadi patokan teman-teman untuk disiplin melakukan kegiatan pembayaran di realisasikan gitu di ya bulan itu. Okay. Dan ada satu lagi nih. Apa Pak? Teman-teman yang sudah punya UP. UP itu adalah salah satu media kita berstrategi untuk belanja bisa tepat di bulan yang kita rencanakan. Gimana Pak? Caranya adalah teman-teman yang sudah sudah punya UP ini, kan itu pembebanan realisasinya kan berdasarkan SPM GUP-nya ya. Iya, betul. Berdasarkan SPM GUP-nya, bukan berdasarkan kegiatannya. Iya. Kalau belanja LS lain lagi. Kalau LS kan berdasarkan FP2 LS kemarin tidak diajukan, ya itulah di bulan itulah nanti akan dibebankan belanjanya. Kalau GUP, teman-teman bendahara mungkin bisa berstrategi ketika mungkin sudah punya kwitansi duluan, silahkan diatur sendiri kapan mau GUP. Oke. Iya kan? Iya, betul. Nanti kita bikin segmen sendiri lah untuk pengaturan, untuk tips dan trik untuk
indikator UPTUP. UPTUP. Benar. Oke. Gitu Dita. Wah, gak kerasa juga ya Pak, kita udah hampir selesai. Oke, teman-teman Satker, teman-teman Popeye, mungkin di tahun 2025 ini teman-teman bisa meningkatkan kinerjanya dengan tadi ya caranya untuk meningkatkan nilai, memaksimalkan nilai deviasi halaman 3 DIPA dengan cara harus membuat rencana yang bagus, itu dulu. Lalu setelah itu jangan lupa untuk melakukan revisi. Lalu setelah revisinya terbit harus disiplin. Oke, kuncinya itu ya teman-teman. Oke Pak, kita sudah selesai. Oke. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Dita. Terima kasih, sangat informatif sekali Pak Mudah-mudahan. materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan juga bisa bermanfaat bagi Sobat Popeye. Oke, dapat kami sampaikan juga untuk para pendengar Popeye bahwasanya KPPN Palangkaraya berkomitmen penuh untuk membangun zona integritas WBK WBBM dan semua layanan KPPN Palangkaraya tidak dipungut biaya. Demikian episode Popeye kali ini. Saya Dita Rahmaliani selaku host dan Bapak Jarir Al-Amjad Ya. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Popeye berikutnya. Bye-bye.